Jakarta International Stadium atau JIS menjadi salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Namun pemerintah dan PSSI menilai kualitas rumput di JIS tidak memenuhi standar FIFA. Padahal PT Jakpro selaku pengelola menegaskan pembangunan stadion telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional tersebut. Banyak kalangan menilai penilaian tersebut terlalu terburu-buru karena FIFA sendiri juga belum melakukan inspeksi terhadap stadion JIS. Buntutnya muncul isu apa yang dilakukan pemerintah dan PSSI ini kental dengan unsur politis untuk mendiskreditkan Anies Baswedan yang akan nyapres di Pilpres 2024 mendatang. Maklum saja, pemirsa, stadion ini diinisiasi dan dibangun pada saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Berebut rumput Stadion JIS. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini berbahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi. Kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diidukan. Tadi kan ada kalimat tuh. Saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Persoalan rumput di Jakarta International Stadium atau JIS menuai polemik. Pemerintah dan PSSI menilai rumput di lapangan utama stadion yang dibangun di masa Gubernur DKI Anies Baswedan itu tidak memenuhi standar FIFA. Padahal, pihak PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pengelola menilai sejak awal pembangunan stadion itu telah sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional tersebut. Penilaian pemerintah dan PSSI didasari setelah mereka meninjau seluruh fasilitas stadion tersebut, termasuk kualitas rumput pada Selasa 4 Juli. Kunjungan itu dalam rangka kesiapan stadion itu sebagai salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17 November-Desember mendatang. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini berbahaya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kita kalau mau ke sini harus muter. Jadi akan kita bangunkan jembatan lebih cepat. Kemudian juga untuk stasiun-stasiun kereta api, kalau ada yang dari stasiun. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang ikut dalam kunjungan itu mengatakan rumput JIS tidak memenuhi standar FIFA. Hal itu, kata dia, berdasarkan penilaian ahli agronomi untuk rumput stadion Kamal Mustaqim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berani bertaruh jika FIFA melakukan inspeksi saat ini bakal memberi penilaian yang sama. Disinilah persoalannya. Kenapa Erick Thohir termasuk Basuki Hadi Mulyono seperti kesusu atau terburu-buru memberi penilaian? Bukankah FIFA belum melakukan inspeksi? Untuk setiap perhelatan berkelas internasional, FIFA tentunya punya standar dan persyaratan sendiri dan mereka pasti telah menjadwalkan penilaian atau inspeksi semua fasilitas yang dimiliki tuan rumah. Maka wajar pula jika pernyataan Erick ini dinilai offside, kental dengan unsur politis dan dianggap mau mendiskreditkan Anies yang menggagas pembangunan stadion tersebut. Apalagi seperti halayak ketahui, ia juga digadang-gadang ingin maju dengan bursa cawapres.
Memang kewajiban Erik sebagai Ketua Umum PSSI memeriksa segala fasilitas kesiapan stadion yang akan menjadi tempat digelarnya Piala Dunia U17. Alangkah baiknya jika ia pun memeriksa sejumlah stadion lainnya yang akan digunakan untuk perhelatan tersebut, bukan cuma JIS. Jadi itu yang diomongin oleh Menteri Basuki itu hasil konsultasi dengan Anda. Ya, saya ditanya begitu, Pak. Artinya pendapat Anda ya. Betul, saya ditanya begitu bahwa saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak, tapi itu memang secara agronom tidak bisa diterima dan untuk permainan jadi bahaya, itu saja. Dan habis ini Anda yang ditugaskan untuk Belum tentu, Pak. merenovasi. Kalau kami kan ditanya harga kira-kira 6 miliar katakan, ya memang harga rumput mahal, Pak. Disoding karena bukan harga rumput ditabur. Perkiraannya seperti itu. Saya belum tentu ditunjuk, Pak. Tapi pada saat U20, FIFA menunjuk kami, meminta kami untuk merefurbishment 25 plus 4 lapangan di Indonesia. Di 6 kota ini, 29 totalnya. Jadi, dan FIFA tidak mau, sampai sekarang kami memang koordinasi dengan mereka. Sampai sekarang pun kami melaporkan kondisi lapangan. Karena mereka panik, lapangan di Indonesia ini sebenarnya apa ya, mereka khawatir terlalu rendah, terlalu jauh lapangan di Indonesia ini kualitas. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri Pak, banyak memakai sistem karpet ini, itu di stadion dipakai sangat intensif. Misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa. Si karpet itu digulung. Digulung seperti contoh ya, training site di JIS. Kalau ada acara, itu digulung, dikeluarkan. Dirawat, dibalikin lagi atau diganti. Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS. JIS itu bedanya JIS dengan JIS stadion utama dengan training site. Di stadion utama itu ditanamnya di luar. Bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Itu bagaimana menyatunya? Kalau Bapak mau misalnya mau ada let's say konser, terus mau dipindahkan keluar, itu kan harus ditarik-tarik. Bagaimana menyatu? Ini secara teori kami ya. Nah, sebaiknya nanti kalau mau memang hibridnya seperti itu, ya dilakukan seperti di lapangan training site, ditanam seperti itu, kemudian ditambah ground light. Itu jangka panjang. Atau diganti rumput yang tahan terhadap naungan. Harus dicari, karena untuk lebih efisien. Itu saja Pak. Biarkan FIFA dan tim penilainya yang menentukan layak tidaknya stadion-stadion tersebut. Jangan-jangan semuanya malah tidak layak. Tugas Erik sebagai Ketua Umum PSSI adalah merenovasi jika memang dianggap masih ada kekurangan. Jangan melangkahi wewenang FIFA. Itu offside namanya. Kita hari ini bicara drama Korea yang terjadi di JIS. Drama, sangat drama. Drama pertama, Menpora bicara tentang akses pemain yang tidak bisa masuk untuk ke pintu khusus. Drama pertama. Lalu beredarlah video-video bagaimana pemain langsung masuk dengan akses yang khusus untuk pemain. Itu bantahan dari netizen. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk stadion JIS cuma 1. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS.
Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma satu, gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu. Polemik di polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS, lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya, kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma satu. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi.